Halo teman pemilih, bertemu lagi dengan podcast KPU Kota Yogyakarta, Tugu Demokrasi, Tumandang Gayuh Demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dalam arti bukan martabak ya teman-teman, spesial dari Komisi Informasi Daerah Bapak Wawan Budianto SAG. Selamat siang Pak Ya, Wawan. selamat siang Bu Lia. Ya. Sehat-sehat Pak Wawan? Alhamdulillah Istimewa bener kan ya Pak ya? istimewa ya. Pakai telur 3 kata Pak Wawan. Iya. Ya, teman pemilih, pada siang hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketugasan Pak Wawan ya Pak di KID ya Pak. Ya. Nah, pertama Pak Wawan yang Gimana? perlu kami tahu dulu, Hmm. apa sih keterbukaan informasi publik itu Pak Wawan? Iya, keterbukaan informasi publik ya dalam perspektif regulasi itu adalah bagaimana kemudian badan publik menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh publik. Karena apa? Karena dalam konstruksi regulasi bahwa mengakses informasi itu adalah hak konstitusional. Di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita mengamanatkan bahwa harus ada jaminan setiap orang itu boleh berkomunikasi, boleh mengakses informasi untuk kepentingan dirinya, ya, untuk kepentingan mengupgrade dirinya, menambah soft skill-nya, memperkuat soft skill-nya, hard skill-nya, dan untuk kepentingan dia dalam berkontribusi dalam pembangunan di negara kita ini. Kira-kira seperti itu. Jadi keterbukaan itu tidak hanya kemudian dalam perspektif tadi hak konstitusional, namun juga bagian dari tanggung jawab, bagian dari kewajiban dari badan publik untuk menyiapkan informasi mengenai kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh badan publik tersebut sebagai bagian dari mendapatkan kepercayaan dari publik. Pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang akuntabel. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kewajiban memang badan publik menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat luas ya Pak ya. Ya. Mungkin itu juga bentuk transparansi ya Pak ya, Transparansi informasi ya. Iya. Namanya saja keterbukaan ya, transparan ya. Jadi sebagai wujud dari badan publik yang transparan tadi, maka kemudian dia harus menyiapkan, mempublikasikan kerja-kerjanya agar kemudian masyarakat bisa melihat, bisa menilai, bisa memberikan masukan yang konstruktif agar kemudian tadi kerja-kerjanya menjadi kerja-kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, berarti ini ya Pak, tidak ada dusta di antara masyarakat dan badan publik ya Pak ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan artinya kalau kerja-kerja badan lagunya publik. generasi all itu ya, lagu tidak ada dusta di antara kita itu. Iya. Baik Pak Wawan. Sekarang berkaitan dengan ketugasan KPU Pak. Iya. Bagaimana hubungan ketugasan KPU dengan keterbukaan informasi publik? Iya, KPU itu kan badan publik atau lembaga yang kemudian diberi mandat oleh konstitusi juga untuk menyelenggarakan pemilu ya. Dan ruh dari pemilu dan demokrasi itu adalah transparansi. Ruhnya adalah partisipasi. Ruhnya adalah akuntabilitas ya, sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu itu. Nah, itu kan linier dengan semangat keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu itu bekerja, kinerjanya itu dilengkapi dengan semangat transparansi, dengan semangat keterbukaan, partisipatif, ya, maka kemudian itu membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dan ya, hasilnya ataupun proses penyelenggaraan pemilu itu menjadi pemilu yang akuntabel, bisa diterima oleh masyarakat. Dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ya Pak? Bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Ya, dan dari transparansi itu kan juga masyarakat bisa menilai kan Pak dari setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU waktu pemilihan ataupun pemilu itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Betul, ya bisa dipertanggungjawabkan karena
apa, kalau kemudian hasil proses maupun hasil pemilu itu tidak akuntabel, tentu ini terkait juga dengan legitimasi dari publik ya kan. Iya. Okelah kalau kemudian secara, normatif mungkin pemilu selesai, kemudian ada keputusan gitu, tapi kan soal legitimasi itu kan persoalan yang berbeda dan Iya. itu legitimasi terkait dengan juga apa, kepercayaan tadi. Nah, kalau kemudian KPU itu bekerja secara transparan, partisipatif, akuntabel, maka tadi, secara tidak langsung juga membangun legitimasi terhadap, hasil dan proses pemilu. Iya. Iya memang, tapi kerja kerja berat buat KPU itu ya, Pak, Ya, ya? tapi apa Tapi memang memang sudah, sewajarnya memang KPU menjaga integritas, Pak, ya kan, ya Pak? betul Karena betul. memang untuk menjaga legitimasi hasil dari pekerjaan yang dilakukan, Mhm, gitu ya, Pak, ya? iya Bener betul. nggak sih, Pak? Betul 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 betul. Iya, baiklah Pak Wan. Terus berkaitan dengan, salah satu ketugasan KID, Pak. Mhm, Kemarin saya baca di website-nya KID itu adalah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, itu apakah itu dilakukan tiap tahun, Pak? iya, monitoring dan evaluasi itu, sebagai bagian dari, apa, mengawal Mhm, tata kelola keterbukaan informasi publik bagi badan publik yang ada di DIY ini. mhm, Dan kemudian apa, dilakukan evaluasi ya mhm, secara periodik dan mhm, kita lakukan, 1 tahun sekali mhm, nanti. mhm, Jadi memang setiap tahun ada Monef namanya, kami mhm, punya Monef, KIP, Keterbukaan Informasi Publik, dan itu kita lakukan secara, periodik 1 tahun sekali. mhm. Dan itu pesertanya apakah semua badan publik harus ikut, Pak? Atau secara sukarela ikut gitu? Kalau dari Iya, KID sendiri mmm. regulasinya seperti apa, Pak? Jadi ada badan publik yang memang, di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2021 maupun Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun Mhm, 2022 itu memang menjadi, kewajiban KID DIY untuk mhm, melakukan monitoring dan evaluasi mhm, ya. Kemudian kalau di DIY ini juga ada Perda 4 2021 ya. mhm, Dan kemudian ada juga badan publik yang, karena, sifatnya adalah struktural mhm, ataupun apa, vertikal, maka badan publik tersebut tidak wajib untuk mhm, kemudian mengikuti proses, Monef ini ya. mhm, mmm, Namun kami berikan kesempatan untuk berpartisipasi karena ya kalau bahasa Jawa itu eman-eman kalau tidak iya, tidak, ikut ya. Karena kan mhm, kapan lagi kemudian, lembaga kita khususnya KPU mhm, Kota Yogyakarta ini tahu mhm, dari perspektif orang luar, ya mhm, apakah kemudian kerja-kerja yang dikerjakan selama ini, itu sudah sesuai dengan, apa, standar layanan mhm, informasi publik, mhm, sudah sesuai dengan mekanisme, apa, pemberian, apa, layanan informasi dan lain mhm, sebagainya. Jadi mhm, kalau memang ada badan publik yang mhm, wajib di Monef itu, kita bisa menyampaikan bahwa itu memang jadi suatu kewajiban dan mhm, tapi mhm, kalau kemudian ada badan publik seperti KPU Kota ini mengikuti proses, apa, Monef itu saya mhm, pikir itu sesuatu yang harus perlu kita apresiasi karena mhm, kemudian, eee, secara apa, secara apa ya, secara mandiri mhm, tahu bahwa iya, kemudian memang membutuhkan mhm, pihak lain yang kemudian bisa menilai kerja-kerja, eee, layanan informasi mhm, publiknya. mhm, Kira-kira mhm, seperti itu kali ya. iya. Kalau berkaitan dengan prosesnya, Pak, Mhm. proses Monef sendiri itu seperti apa, Pak? Monef Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KID? Baik, terkait dengan Monef KID DIY, kami itu menyusun sebuah instrumen parameter Mhm, ya untuk kemudian, bisa mendapatkan gambaran secara utuh mhm, sebuah badan publik itu akan mencapai kualifikasi informatif atau belum ya. mhm, Dan kemudian instrumen itu kita susun berdasarkan pada 6 indikator. Ada mhm, indikator komitmen mhm, organisasi, digitalisasi, sarana prasarana, jenis informasi, mhm, kemudian kualitas informasi, dan kemudian layanan informasinya. mhm, mhm, Jadi 6 indikator yang kemudian kita gunakan untuk menilai dalam mhm, tanda mhm, kutip ya, mhm, menilai setiap, badan publik yang mhm, mengikuti Monef. iya.
Berarti yang perlu kami siapkan apa, Pak, untuk, pelaksanaan Monef? Kan kami tahun ini ikut juga nih, Pak. Oh, ya. Bisa jadi bocoran nih teman-teman. Enggak Iya juga sih, iya secara regulasi dari KID kami harus menyiapkan apa gitu, Pak. iya, Biar informatif gitu. sesungguhnya kami itu kan ya ini bukan tidak hanya bocoran, memang sudah Mhm kita buka gitu. mhm. Jadi 6 indikator Udah itu bahkan kita transparan ya, buka Pak, ya. ya? Kita buka ke setiap peserta Monef ya, bahwa kemudian indikatornya ini, cara menilainya seperti Mhm. ini menggunakan SAQ, Iya. kemudian yang lain akan dilihat, untuk kualitas informasinya dilihat dari website dan media Mhm sosial yang mhm dikelolanya, mhm kemudian layanan informasi itu kita lakukan dengan cara melakukan uji petik dalam mhm bentuk uji akses ya, uji mhm akses dalam mhm. bentuk uji Uji petik petik. ya, uji Mhm petik permohonan informasi. mhm Bagaimana reaksi dari badan publik ketika ada permohonan informasi itu. mhm. Jadi Responnya berarti, Pak, yang iya, dinilai, Pak? respon dan kemudian juga apakah informasinya diberikan atau tidak. Jadi Mhm sesuai dengan slip itu tadi. mhm Jadi saya kira apa yang perlu dipersiapkan itu badan publik itu sebenarnya sudah melakukan itu, mhm sudah punya. mhm Ya sudah informasinya, data-data, dokumen terkait dengan, Monef itu saya yakin badan publik itu sudah memiliki. mhm Sehingga mhm bagaimana kemudian itu ditata, dikelola, disajikan untuk mhm menjadi alat bukti untuk mhm. mendukung bahwa, Oh iya "Ini loh kami kami sudah iya melakukan, betul. layanan publik Ah sesuai hah. dengan standar layanan informasi publik," itu. Mhm mhm Ya sehingga yang yang paling utama itu bagaimana kemudian secara internal setiap mhm badan publik itu mengelola ya, informasi informasi yang diproduksinya itu mhm menjadi, terdokumentasi dengan baik. mhm Sehingga ketika nanti disajikan ke publik mhm sebagai sebuah informasi publik itu secara mudah bisa mengaksesnya. mhm Mudah, kemudian cepat, mhm tidak susah ya untuk mengakses informasi. mhm Kira-kira seperti itu. mhm. Iya. Berarti kalau untuk Monef keterbukaan informasi publik sendiri, Mhm. itu penilaiannya seperti apa, Pak? Maksudnya apakah ada bobot-bobot tersendiri, Oh, kemudian iya. penilainya apakah dari KID sendiri atau menggandeng mungkin dari LSM atau pihak akademisi atau gimana, Pak? Betul ya. Jadi, tadi ada 6 indikator ya, kemudian Indikator kita ya. susun dalam satu instrumen dan Mhm kemudian skornya juga sudah kita siapkan. Nah, mhm kemudian dari 6 indikator itu ada, pembobotan ya, jadi mhm pembobotan nilai ya, yang kemudian 4 komitmen, mhm. digitalisasi sarana prasarana, jenis Jenis informasi itu informasi. kita, klaster menjadi, satu instrumen namanya SAQ tadi. Mhm Ya, mengisi sendiri, kemudian dilengkapi dengan dokumen, mhm alat mhm bukti tadi. Kemudian, eee, kualitas informasi mhm dinilai web dan medsosnya, kemudian mhm layanan tadi dengan, uji akses tadi. mhm Nah, setiap instrumen SAQ itu akan kita, scoring dengan bobot mhm 40% untuk di mhm tahun 2026 ini. Ini yang berbeda dengan, Monef, mhm. yang kemarin. Yang kemarin masih 50% bobotnya. Nah Untuk sekarang SAQ-nya, Pak? SAQ-nya 40% Ah hah, sekarang, kalau kemarin 50 50%. iya. Nah kemudian yang lebih, banyak adalah, uji akses dan Mhm. kualitas layanan tadi, Kualitas itu layanan. 60% totalnya Mhm dari 2 instrumen tadi. mhm Nah itu kan mengindikasikan apa Mbak Lia, bahwa kemudian itu, mencerminkan bahwa semangat KIDDI ini mhm lebih berorientasi pada layanan yang lebih mudah, lebih mhm cepat, mhm karena saat ini mhm. perkembangan, Tem teknologi informasi itu orang akan lebih, lebih nyaman ketika mengakses informasi dari ya tidak harus datang lah, ya Digital dengan ya, ya Pak, secara istilahnya ya? Iya, digital, digital. cukup Iya. datang ke website-nya atau Atau di iya medsosnya, betul. atau kemudian kalau minta informasi ya tidak harus datang ke kantor. Mhm Ini kan cerminan dari upaya kita agar menyelaraskan dengan mhm dinamika masyarakat yang sekarang. mhm Jadi mhm. masyarakat itu kan sekarang butuhnya instan, cepat. Iya Nah, betul. kemudian sebagai lembaga publik itu juga harus bisa menyajikan informasi secara cepat. Mhm mhm Makanya kemudian tadi kami menyampaikan apa yang perlu disiapkan awal adalah mendokumentasikan mhm semua, eee
data Informasi. informasi yang akan dipublikasikan itu, sehingga ketika memang ada permohonan informasi itu bisa langsung disajikan dengan cepat. Iya. Saya tertarik dengan itu tadi Pak, kualitas informasi. Nanti itu berkaitan dengan website, kemudian media sosial yang dipunyai oleh badan publik. Betul. Nah itu konten seperti apa sih Pak yang istilahnya bisa mencerminkan itu, oh iya ini keterbukaan informasi publik udah bisa dilihat dari konten ini loh gitu. Iya, setiap instrumen tadi, indikator tadi, ada indikator ya setiap instrumen tadi, itu ada sub indikatornya lagi. Jadi misalnya ketika menilai website, maka ada sub indikator berupa relevansi, misalnya akurasi, ya, kemudian ada beberapa tambahan yang lain terkait dengan sub indikator itu. Saya contohkan misalnya, jadi kenapa kemudian badan publik itu kita anggap sebagai badan publik yang akurasinya itu skornya maksimal. Itu karena misalnya ketika dia menyajikan informasi, berita misalnya, badan publik itu benar-benar menyajikan informasi yang tepat, ya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi misalnya KPU Kota ya, itu terkait dengan kepemiluan, terkait dengan demokrasi, kan, terkait dengan pendidikan pemilih dan sebagainya kan. Jadi itu akurat nanti beritanya, ya, akurat. Kemudian dari aspek penulisannya, misalnya tidak ada kesalahan dalam tata tulis, ya, gramatika, nggak ada typo ya Pak ya? typo, itu masuk itu. Kemudian relevansi tadi terkait dengan ketugasan KPU Kota Yogyakarta, ya. Dan itu juga kemudian kita nilai apakah kemudian berita informasi yang disajikan itu lebih banyak informasi yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat atau isinya misalnya hanya seremoni. Itu sampai sedetail itu bahwa kemudian itu juga menjadi perhatian. Kalau hanya isinya seremoni itu sesuatu ya boleh, tapi itu bukan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu butuh ya informasi dari KPU itu apa ya, tentang pendidikan pemilih, sosialisasi ya Pak ya. sosialisasi, Daftar pemilih gitu nah, ya Pak, daftar itu yang pemilih langsung itu kan berkaitan berkaitan dengan hak dengan masyarakat luas. konstitusional Iya. warga negara kan, hak pilih. Misalnya kemudian terkait dengan hasil pemilu, bagaimana kemudian mengawal pasca pemilu dan sebagainya. Ya kan seperti itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau kemudian isinya ucapan selamat bukannya tidak boleh, tapi dibatasi ya Pak ya. Ya, saya kira Yang itu relevan yang saja sebenarnya ya Pak harus ya. kemudian perlu ditinjau ulang karena kan publik itu kan yang dibutuhkan kan informasi tentang tugasannya kan. Iya, berarti kalau dilihat dari informasinya sendiri Pak, itu yang penting tuh kualitasnya atau kuantitasnya Pak? Kan kadang kalau misalkan di medsos, di sebuah lembaga itu, oh upload sebanyak-banyaknya. Atau yang dilihat kualitasnya Pak, yang nomor satu lah itu, yang dilihat apakah kuantitas atau kualitas. Kalau dari aspek penilaian itu, kami menilai dua-duanya. Tapi kuantitas itu dalam bentuk konsistensi namanya. Jadi bukan banyak-banyaknya, namun konsistensi. Dalam badan arti apa publik tuh Pak, itu konsistensi? konsistensi dalam misalnya mempublikasikan informasi, membuat konten. Jadi kalau sebanyak-banyaknya tadi, mungkin dalam seminggu habis. Tapi yang kita lihat itu konsistensinya. Dia membuat konten dan kemudian mempublikasikan 1 minggu sekali, setiap 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Jadi Oh, tidak oke, sebulan oke. sekali. Kalau Iya, hanya iya, sebulan sekali untuk apa? Itu kan mungkin sudah dengan kecepatan informasi seperti ini, mungkin informasi yang dibuat seminggu yang lalu itu sudah tidak up to date ya tidak Pak ya. up to date. Iya, Makanya sudah kemudian kadaluarsa lah makanya istilahnya. kemudian ya. tadi bukan hanya kuantitas, namun kuantitas namun dalam bentuk konsistensi dalam mempublikasikan informasi. Oke, kami coba nanti Pak untuk tahun ini Ya, konsistensi bisa. Pak. Ya. Kalau untuk penilaian sendiri Pak, itu apakah ada penghargaan dari KID Pak? Maksudnya ada ini loh paling terinformatif atau kategorinya seperti apa tuh Pak? Iya, kalau dalam Perkimonef itu disebut sebagai
badan publik yang informatif ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan 6 indikator tadi, maka badan publik tersebut berhak mendapatkan kualifikasi badan publik yang informatif. Dan tentu ya sebagai bentuk penghormatan kita berikan penganugerahan meskipun juga tidak seberapa, namun kan ada bagian dari apresiasi ya, penganugerahan tadi, penganugerahan badan publik yang informatif. Jadi yang kita berikan yang informatif oke. saja. Kalau yang menuju kurang, belum tidak, dan tidak nah, ya. itu harus berbenah terlebih dahulu. Jadi semua badan publik yang sudah berkategori informatif nanti diberikan apresiasi ya Pak ya? Apresiasi. Tidak ada yang ter gitu nggak ada ya Pak ya? Tidak, tapi tadi secara umum yang berkualifikasi informatif. Kemudian kalau ada yang ter itu kan itu kembang-kembangannya saja. Tapi kalau dari badan publiknya dia itu akan mendapatkan badan publik yang berkualifikasi informatif. Kalau mungkin tertinggi, nilainya tertinggi mungkin juga ya. Atau mungkin PPID-nya terbaik mungkin ya. Kemudian ada penghargaan-penghargaan lain itu bagian dari bentuk apresiasi bunga-bunganya tadi ya. Bunga-bunga. Tapi Ya, kalau betul. yang utama itu adalah badan publik tersebut kita beri penganugerahan karena sudah mencapai level sebagai badan publik yang informatif. Ya. Ya, menarik sekali Pak Wawan. Semoga Monef di tahun 2026 ini berjalan lancar ya Pak ya. Dan doakan kami juga bisa mempertahankan. Kami kemarin Pak udah informatif Pak tahun lalu. Insya Allah tahun ini kami pertahankan predikat itu. Gitu. Terima kasih banyak Pak Wawan sudah hadir di podcast Tugu Demokrasi KPU Kota Yogyakarta. Sehat selalu buat Pak Wawan. Amin. Dan semoga ya sukses selalu juga. Amin. Ya teman pemilih, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Wawan Budianto, anggota Komisi Informasi Daerah. Kita ketemu lagi di podcast Tugu Demokrasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wawan. Sama-sama.